Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevi Okta Pramatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan nonverbal. A. Bahasa, logika, dan komunikasi. Bakri dan Trisakti tanpa tahun yang menyatakan logika sebagai teori penyimpulan yang sah. Logika menggunakan bahasa sebagai ungkapan konsep maupun pendapat karena pendapat yang terdiri atas hubungan dua konsep tidak dapat diketahui oleh orang lain sehingga membutuhkan bahasa sebagai ungkapannya, baik bahasa alami maupun bahasa ilmiah. Fungsi informatif bahasa adalah untuk mengkomunikasikan informasi, merumuskan dan menerima atau menolak preposisi atau menyajikan argumentasi. Fungsi ekspresif bahasa adalah untuk mengungkapkan rasa atau mengekspresikan perasaan tertentu seperti sedih, gembira, sayang, benci, dan sebagainya. Fungsi ini juga digunakan untuk menyampaikan sikap tertentu. Fungsi direktif bahasa adalah untuk menyatakan perintah larangan. Dalam komunikasi, logika merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya komunikasi yang efektif. B. Kode dan simbol dalam komunikasi. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu kemampuan daya pikirnya superrasional, kemampuan dan keterampilan berkomunikasi super sophisticated system of communication, serta kemampuan manusia dalam menciptakan simbol-simbol dan memberi arti pada simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Dalam konteks komunikasi, simbol adalah suatu yang dipertuarkan baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi adalah kegiatan pengoperasian lambang atau simbol yang mengandung makna atau arti. C. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Fungsi komunikasi verbal. Secara umum, berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan. 2. Jalur interaksi dan transmisi informasi. 3. Menonjolkan artikulasi dan intonasi. 4. Alat sosialisasi yang efektif sebagai sarana pengembangan bahasa. D. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Jenis komunikasi nonverbal, walaupun tidak umum, jenis komunikasi nonverbal lebih banyak dibandingkan komunikasi verbal. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Komunikasi objek. 2. Komunikasi dengan sentuhan. 3. Yang memanfaatkan waktu. 4. Komunikasi dengan gerakan tubuh. 5. Komunikasi dengan memanfaatkan atau waktu dan tempat untuk komunikasi. 6. Komunikasi dengan suara. Implikasi dalam pembelajaran. Peranan guru dalam proses pembelajaran mengajar bukan saja bertindak sebagai pemberi informasi, tetapi dapat juga bertindak sebagai penerima informasi. Demikian pula sebaliknya, siswa dapat bertindak sebagai penerima informasi sekaligus sebagai pemberi informasi kepada gurunya. Dengan demikian, komunikasi di antara guru dengan siswa merupakan kunci sukses sebuah proses pembelajaran. Guru harus dapat menunjukkan kekuatan pribadi mereka dan mempraktekkan strategi pengajaran yang terbaik
dan kelas setiap hari. Guru mendekati siswa dengan memberikan perintah, menjadi model dan membimbing mereka dengan menggunakan alat apa saja, sumber dari mana saja, dan dengan menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Dalam kondisi yang terbaik, guru adalah komunikator yang berhasil, menjadi model contoh yang berpengaruh, menjadi pendidik yang canggih, mengajar dengan kekuatan dan mutu yang sangat baik. 2. Format interaksi komunikasi dalam pembelajaran. A. Komunikasi intrapersonal. Armawati Arbi 2012 berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah. Terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. B. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seorang dengan seorang lainnya. Proses pertukaran informasi dapat berlangsung di antara dua orang atau lebih, serta dapat langsung diketahui timbal baliknya. C. Komunikasi kelompok kecil. Menurut Shaw 1976, kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan yang lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Jika salah satu komponen ini hilang, individu yang terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil. Tujuan komunikasi kelompok kecil: 1. Hubungan sosial. 2. Penyaluran. 3. Kelompok terapi belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.